Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kayaknya pagi hari ini kurang bersemangat semua ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah ucapan yang akan membuat kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, nanti ketika Bapak mengucapkan selamat pagi, kalian mengucapkan juga pagi yes. Oke. Selamat pagi anak. Pagi yes. Tepuk tangan buat kalian dulu. Gimana? Sudah semangat semua? Oke. Baik. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar di dalam pelajaran hari ini kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan sebagaimana mestinya. Oke, langsung saja ketua kelas untuk memimpin doa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Kalau kabar kalian baik-baik saja, berarti kalian sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, di sini Bapak terlebih dahulu akan mengabsen kalian. Muhammad Soleh, Suli, Samsul Anwar, Fajar Mualla. Hari ini masuk semua ya. Baik. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima atau mencerna pelajaran hari ini yang Bapak jelaskan nantinya? Apakah kalian sudah siap? Bagus. Kalau sudah siap, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan materi yang minggu lalu Bapak ajarkan, yaitu tentang perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan yang Bapak minggu lalu terangkan kepada kalian? Ada yang masih ingat? Samsul Anwar? Muhammad Saleh? Mungkin yang lain juga ingin berpendapat apa itu perdagangan. Baik, kalian betul semua jawabannya. Kalian itu bagus ya, IQ-nya itu sangat tinggi, cara mengingatnya itu bagus. Dalam sebuah perdagangan, yaitu perdagangan itu sendiri ialah sebuah kegiatan atau tukar menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan unsur paksaan. Contohnya di sebuah pasar dalam perdagangan ya, contoh kecilnya ini, bisa itu dilakukan dengan penukaran uang. Maksudnya di sini penukaran uang di sini, contoh ya, Bapak mempunyai uang dan Bapak ingin menukarkan uang ini dengan barang yang ingin Bapak beli di pasar tersebut. Jangan Bapak punya uang dan penjual punya barang, itu yang dinamakan sistem tukar menukar, pertukaran seperti itu, pertukaran antara uang dengan barang. Itulah yang disebut dengan perdagangan. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang perdagangan internasional.
Kalau minggu lalu perdagangan, apa itu perdagangan? Sedang di sini perdagangan internasional, yaitu perdagangannya itu sangat meluas, tidak hanya dengan satu wilayah, melainkan dengan wilayah lain, bisa dengan negara lain, negara satunya, dan dengan lainnya, seperti itu. Oke, langsung saja. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Ada yang tahu perdagangan internasional itu apa? Ya, Fajar Mualaf. Yang lain? Baik. Perdagangan internasional itu sendiri ialah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, melainkan tidak ada unsur paksaan antara negara A dengan negara B. Seperti itu. Bisa dimaksud antar berupa perorangan, individu, atau juga bisa melibatkan pemerintah di sini. Maksud dari perorangan di sini, sebuah pengusaha seumpamanya itu melakukan perdagangan internasional dengan pengusaha negara lain, seperti itu. Sama perorangan ini sama seperti halnya individu. Kalau pemerintah itu bisa pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand, seperti itu, melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya di sini ada manfaat perdagangan internasional. Di sini manfaat perdagangan internasional di sini ada 5 poin. 5 poin ya anak-anak. Ada 5 poin. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Itu manfaatnya yang pertama. Maksudnya di situ dalam melakukan perdagangan internasional, sebuah negara yang melakukannya itu pasti ada timbul yang namanya persahabatan dalam melakukan kerjasama. Negara A dengan negara B menjalinkan kerjasama ataupun kerjasama perdagangan internasional. Di sini pasti ada yang namanya kedekatan chemistry antara negara A dengan negara B, seperti itu. Jadi disitulah yang namanya bisa menjalin persahabatan, seperti itu. Yang poin kedua yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Manfaatnya yang kedua yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Maksudnya di dalam menjalankan perdagangan internasional, kita bisa ataupun negara itu bisa mendapat barang yang tidak diproduksi di negara kita sendiri. Contoh, seumpama Indonesia tidak memiliki barang seperti sandal, seumpama ya. Di situ kita bisa mengimpor sandal tersebut dari negara lain, seperti itu. Itu bisa dikatakan memperoleh barang yang tidak diproduksi di negara sendiri. Ini seumpama ya. Yang ketiga di sini ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Apa sih spesialisasi? Ada yang tahu spesialisasi itu apa? Syamsul Anwar? Gimana? Baik, mungkin yang lain, Fajar, Suli ataupun Muhammad Soleh mungkin bisa menerangkan apa spesialisasi itu sendiri. Baik, spesialisasi itu sendiri ialah mengalihkan
Maksudnya dalam mengalihkan ini, dalam melakukan perdagangan internasional tersebut, tidak lain tidak bukan ingin memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu dari mengalihkan tersebut tadi, dari spesialisasi itu sendiri tadi, dalam memperoleh keuntungannya dalam melakukan perdagangan internasional itu. Seperti itu. Bagaimana paham anak-anak? Baik. Di poin keempat ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Di sini maksudnya dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha di Indonesia dapat menjalankan secara maksimal dengan menjalankan ataupun menjual di sini kelebihannya produk ke luar negeri. Maksudnya seumpama ya di sini ya, seumpama pengusaha di Indonesia ini dalam cara memperluas pasar dan menambah keuntungannya di sini, seumpamanya memproduksi barang topi. Di sini dalam memproduksi barang topi ini untuk perdagangan di Indonesianya sendiri itu memproduksinya itu banyak, sekitar 100 topi seperti itu. Dalam adanya perdagangan internasional ini, pengusaha itu bisa memproduksi topi itu lebih dari 100. Karena di situ pengusaha di Indonesia ini melakukan perdagangan internasional dengan dengan pengusaha negara lain, seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan memperluas pasar ataupun menambah keuntungan. Bisa juga seperti itu dilakukan oleh pemerintah, bukan lain pengusaha itu sendiri. Bisa juga dilakukan kita, bisa dilakukan pemerintah dan pengusaha besar di Indonesia, seperti itu. Yang poin kelima di sini adalah transfer teknologi modern. Ada yang mengerti maksudnya? Baik, kalau tidak ada yang mengerti, di sini maksudnya dalam transfer teknologi modern di sini ialah dalam menjalankannya itu dalam sebuah perdagangan internasional itu, suatu negara dalam melakukan produksi itu tentunya tentu agar lebih efisien, seperti itu. Dalam transfer teknologi ini mungkin biar lebih efisien, seperti itu. Maksud dari transfer teknologi modern itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini mungkin materi ini ada yang belum paham anak-anak. Baik, kalau paham semua, alhamdulillah, berarti kalian mengamati Bapak menerangkannya itu dengan seksama dan baik. Baik. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Di sini di faktor pendorong itu sendiri ada 3 poin. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Itu di poin pertama ya. Ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Maksudnya barang kebutuhan yang dapat dihasilkan oleh suatu negara itu tergantung dari sumber daya alamnya yang dimiliki oleh negara tersebut. Maksudnya di Indonesia ini daratannya itu kan sangat luas dan subur, kayak di daerah pegunungan, dan daratan di Indonesia ini sangat subur seperti itu. Sehingga di Indonesia ini sangat cocok untuk melakukan sebuah pertanian. Jadi
Di pendorongnya itu, jadi sebagian besar penghasilan di Indonesia ini berasal dari pertanian. Seperti halnya padi, kopi, bisa juga semacam wortel atau sayur-sayuran. Itu dari pertanian. Bisa juga dari laut. Di Indonesia kan daratannya sangat luas dan lautannya sangat luas juga. Jadi supaya bisa jadi di Indonesia ini memperolehnya itu dari laut juga, seperti ikan seumpama. Ini pendorongnya itu seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, selanjutnya di poin kedua ada teknologi. Sini setiap negara yang memiliki teknologi yang berbeda sehingga barang yang dihasilkannya itu juga berbeda. Seperti itu. Di teknologi ini setiap negara itu memiliki teknologi yang berbeda-beda. Jadi barang yang dihasilkan dari teknologi tersebut itu juga berbeda-beda. Seperti itu. Contoh, semisal Indonesia belum mempunyai mesin traktor, ya, di teknologinya. Dalam segi teknologi Indonesia itu belum mempunyai mesin traktor. Ini seumpama ya anak-anak, ini sekedar hanya contoh biar kalian paham. Bapak akan mengasih contohnya seperti itu. Oke, di Indonesia ini belum mempunyai mesin traktor. Nah, di sini dalam pendorongnya kita bisa mengimpor mesin traktor itu dari negara lain. Seperti itu. Yang ketiga, poin ketiga ini perbedaan selera. Perbedaan selera. Maksudnya di sini perbedaan selera, setiap negara dalam memproduksi barang-barang besar kemungkinan mempunyai kesamaan dan sebaliknya bisa jadi mempunyai selera yang berbeda-beda juga. Maksudnya dalam perbedaan selera ini, maksudnya itu seleranya itu berbeda-beda. Contoh, misal negara Indonesia dan negara Jepang itu sama-sama menghasilkan barang elektronik dan produksi ikan hias, seperti itu. Itu menghasilkannya itu dalam jumlah yang sama. Tetapi Indonesia di sini lebih suka ikan hias, sedangkan Jepang lebih suka barang elektronik, seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, negara Indonesia lebih baik mengekspor barang elektronik itu ke negara Jepang. Sedangkan Jepang lebih baik mengekspor ikan hias kepada negara Indonesia. Itu faktor pendorong dalam perdagangan internasional. Ada yang mengerti anak-anak di dalam pendorong di sini? Baik. Selanjutnya di sini ada penghambat dalam perdagangan internasional. Yang pertama di sini ada perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan uang antar negara. Di sini pada umumnya mata uang negara itu kan berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menjadi penghambat bagi negara tersebut. Karena negara dalam melakukan kegiatan ekspor ataupun impor itu biasanya menggunakan uang negara itu sendiri. Itu penghambat. Padahal kan mata uangnya itu berbeda-beda, seperti itu. Itu adalah penghambat dari perdagangan internasional itu sendiri. Di poin kedua ada kualitas sumber daya alam yang rendah. Di sini rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menimbulkan juga menghambat perdagangan internasional di kualitas sumber daya alam yang rendah. Di sini contoh,
ketika SDM-nya kita itu rendah, sumber daya manusianya itu rendah, maka kualitas hasil produksinya itu juga akan rendah, seperti itu. Mungkin ada yang ngerti. Nah, itu kan masih ada yang ingat dalam kemerdekaan yang tahun 2019 yang tahun lalu itu, bahwasanya Indonesia itu dengan SDM unggul, Indonesia maju. Makanya dari itu, ketika SDM-nya unggul, maka negara itu bisa dalam produksinya itu akan meningkat atau maju, negara Indonesia tersebut. Nah, ketika SDM-nya itu rendah, maka produksinya itu juga akan menghasilkan yang rendah juga, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan bagi anak-anak dalam materi hari ini, apa ada yang belum mengerti atau ada apa yang belum paham, seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Bapak akan memberikan tugas. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati apa yang diterangkan oleh Bapak, ya. Tadi tentang perdagangan internasional kalian sudah kalian sudah mengamati dengan baik dan sudah mengerti semua, katanya ya. Nah, maka Bapak di sini akan memberikan tugas kepada kalian, tapi tugasnya di sini dibikin PR. Ya anak, dibikin PR. Jadi kalian mengerjakan tugasnya ini di rumah. Nanti dikumpulkan di pelajaran Bapak selanjutnya atau minggu selanjutnya. Tugasnya ini bisa nanti selanjutnya. Ya. Nah, apa tugasnya? Ini tugasnya per individu ya. Sini tugasnya kalian semua mencari contoh sebuah negara yang melakukan perdagangan internasional. Maksudnya, yang melakukan perdagangan internasional itu negara apa? Dan yang dilakukan oleh negara itu sendiri apa? Seperti itu. Dalam melakukan perdagangan internasional itu apa yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi kalian mencari contoh sebuah negara yang melakukan perdagangan internasional, seperti itu. Itu tugasnya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu perdagangan internasional itu sendiri adalah yang dilakukan oleh penduduk suatu negara A dan negara B yang menjalin perdagangan internasional atas asas kesepakatan bersama, seperti itu. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak jelaskan dan terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.